wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah tadi kita sudah nonton film dokumenter mengenai revolusi dari Betawi yang memang kemarin sejatinya harusnya diputar di TV One pada Jumat kemarin, malam Sabtu, tapi karena satu dan hal diundur, kita belum diinfo kapan ditayangkannya. Sambil kita santai, di sebelah kanan kita ada makanan, ada juga ini makanan ini sumbangan dari timnya Bang Lantur, dari saudara-saudara kita di Condet. Alhamdulillah, terima kasih Bang Lantur, Po Leni dan Po Dewi. Dan juga ini ada juga nih asinan Betawi dari Po Nana. Bang Jeje mesti nyobain nih. Oh, udah ya. Ya, untuk membersihkan waktu, tadi kita sudah nonton mengenai revolusi dari Betawi sebagai prolog. Nah, di sini ada Pak Haji Uung, beliau adalah anak tertua dari Kong Haji Darip, pahlawan dari Klender, dan nanti akan menjadi salah satu narasumber utama kita. Dan pada kesempatan ini ada juga Pak Peter Kasenda, sejarawan juga penulis buku-buku mengenai Soekarno, beliau nanti juga sebagai narasumber kita, dan ada Bang JJ nanti sebagai penanggap. Dan sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Beni atas kesediaan tempatnya, kemurahan hatinya untuk komunitas Betawi kita bisa menggunakan tempat di Benz Radio dalam Kongko Tukar Pikiran Betawi kita seri ke-10. Mudah-mudahan ini tempat ini sangat sangat nyaman untuk kita gunakan. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Haji Uung untuk menyampaikan kesan-kesan beliau terhadap kiprah dari almarhum Kong Haji Darip selaku salah satu pejuang dari Betawi. Silakan Pak Haji Uung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para hadirin sekalian, lebih khusus yang kami hormati yaitu Ananda Roni dan juga Bapak Rijal, Bapak Kasenda, dan para adik sekalian berbahagia semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada sore hari kita dapat hadir dalam rangka kita bersilaturahim dan juga dalam rangka kita mengenal lebih jauh tentang pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang di negara yang tercipta ini. Semoga kiranya pertemuan kita ini insya Allah akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal alamin. Mengenai sosok Haji Darip, ya, saya ini sebagai anak laki-laki yang tertua, sedangkan yang paling tua sekali adalah dari wanita. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Haji Darip, itu asli Betawi, Klender. Asli Betawi Klender, dan orang tuanya Kong Kurdin bin Derun. Orang tuanya sendiri juga terkenal dulu sebagai jawara, ya, dari Klender. Kemudian juga lahir di Klender, ya, tahun 1886, alhamdulillah gitu. Berapa tahun tuh umurnya tuh? Alhamdulillah umurnya waktu meninggal 84, meninggalnya tahun 81 bulan Roah tanggal 11. Kemudian perlu juga sampaikan bahwasanya saya ingin banyak bos yang kurang lihat nih.
Masa maksud saya membacakan ini sebagai pengenalan bagi anak-anak kita. Jadi saya bacakan riwayat hidup dari Ko Haji Darip, ini dari Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 Dewan Harian Daerah DKI Jakarta. Nama Haji Muhammad Arif, terkenal Haji Darip, julukan Generalismo Klender 1945. Dia lahir di Jakarta tahun 1886, meninggal dalam usia 84 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar di Jakarta dan sekolah agama Islam di Mekah selama beberapa tahun. Perjuangan beliau di zaman penjajahan Belanda, berjuang bersama Bung Karno, bergerak di bawah tanah, terutama di daerah Cilincing, Tanjung Priuk. Dan di zaman pendudukan Jepang, memimpin masyarakat di Klender dan menghimpun para napi, juga pada napi yang ada di Rutan Cipinang untuk dipersiapkan melawan penjajahan Jepang dalam revolusi kemerdekaan. Setelah kiprah beliau setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pada tahun 1945 memimpin pasukan Bara, Barisan Rakyat, melakukan pertempuran di seluruh front kota di Jakarta itu tahun 1945 sampai 46. Atas perintah pemerintah, Bara pergi ke pedalaman Cikarang, Karawang, Purwakarta dengan membentuk BPRI. Pada tahun 1948 dengan pangkat tituler Letnan Kolonel, Penasihat Batalion MP garing 21 garing Res titik 7 Romawi garing Brigadir 3 Kian Santang, Divisi 1 Siliwangi di Purwakarta, Jabar. 1948 ditawan Belanda dan dibawa ke Jakarta, ditahan di penjara Glodok dan dibebaskan setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949. Jadi beliau sempat ditahan beberapa lama di penjara Glodok. Keluarga, beliau mempunyai 2 orang istri yang bernama Ibu Hajah Nafsiah dan Ibu Hajah Hamidah dengan sejumlah anak laki-laki. Tanda-tanda jasa, beliau tidak mau mengurus tanda-tanda jasa karena merasa berjuang lillahi ta'ala, suatu ciri khas pejuang 45 Jakarta yang tanpa pamrih. Nanti Pak Haji bisa menambahkan. Lain-lain, pangkat berdasarkan penerimaan pensiun kapten. Jadi di atas dibilang letkol, ternyata dapat pensiunnya cuma dikasih kapten. Tapi beliau tidak pernah kecewa ya, keluarga tidak pernah kecewa. Pernah menjabat sebagai pimpinan atau ketua 1 DHD Angkatan Dewan Harian Daerah Angkatan 45 DKI Jakarta periode 1959 sampai 1963 bersama-sama Letnan Kolonel Imam Syafi'i. Wafat pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 1981 pukul 00.30 setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Islam Jakarta dan dimakamkan di makam keluarga Kampung Kojak, Klender atas wasiatnya. Jadi tadi saya tanya kenapa kok Ko Haji Darip nggak mau dikuburin di Kalibata, karena wasiatnya seperti itu. Jadi keluarga memang memakamkan beliau di makam keluarga. Almarhum adalah seorang pejuang murni 45, Generalismo Klender tahun 45. Tercatat dalam sejarah perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Kayaknya seperti itu riwayat hidup beliau. Ini ada untuk profil beliau, ini ada beberapa tulisan di surat kabar yang mungkin nanti apabila ada saudara-saudara atau teman-teman semua yang ingin memiliki, boleh ya Pak ya, ya boleh, asik ya. Biasanya nanti Bang Rahmat nih yang punya museum Betawi. Ya, saya kira itu aja. Ini profil singkat mengenai Ko Haji Darip. Kami kembalikan kepada Pak Ibu. Terima kasih. Itulah sejarah singkat, riwayat hidup singkat almarhum Muhammadullah Bapak Haji Darip. Kalau kita perhatikan dari perjuangan itu, memang semasa hidupnya itu berapa kali sudah wartawan datang ke rumah
untuk minta sejarah dari almarhum, tapi dia itu selalu tertutup, nggak pernah terbuka. Dibilang udah, saya berjuang ini lillahi ta'ala, ya saya nggak minta apa-apa, ya hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkali-kali itu datang wartawan, tapi menjelang hampir tahun 80-an itu ada seorang wartawan dari majalah Dewi datang ke rumah, namanya Titik S, ya, Titik S, majalah Dewi. Dia diantar oleh Pak Aseni, asli gitu, ya. Akhirnya itu ngobrol-ngobrol, ini terbuka juga cerita, ya, ada cerita perjuangannya itu, dan direkam waktu itu, direkam, ya, direkam, kemudian ditaruh di majalah Dewi. Itu dulu ada, sekarang saya nggak tahu itu ada nggak di majalah Dewi itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kalau yang itu tuh coba cari rekamannya tuh. Rekamannya kayaknya ada di HD45, di HD45 ada. Ujung Juang. Gitu ya. Saya ingin ada kritik sedikit ya. Masa tadi tayangan yang tadi tuh, Pak Said bilang tadi kan reformasi dicampur adukan dengan rampokan ya, gitu ya. Dari kriminal ya. Itu maaf tuh, saya nggak pernah dengar yang model begitu ya. Cuman yang saya tahu, KNDR itu kan pintu gerbang pertahanan yang kuat waktu itu. Jadi setiap orang yang lewat di situ emang ditahan, terseduh diperiksa. Ya, takut-takut orang nanti ada orang putih lewat. Nah, yang saya tahu gitu. Sampai-sampai pas suatu ketika bukan orang-orang yang lewat, Belanda pun lewat ditahan di situ. Belanda waktu itu punya lewat Klender, pakai tank baja, mobil tank banyak, antri gitu banyak. Jadi tahan juga di situ. Sama almarhum sama anak buahnya tahan. Ya, nggak boleh lewat, jangan lewat. Ini daerah rakyat, gitu ya. Dibilang begini ya, orang Jepang itu bilang begini, saya ini mau ke Cakung lewat Klender sini karena di sana orang-orang saya banyak yang terbunuh di Cakung gitu. Saya meluas sini harus lewat. Nggak bisa jangan lewat. Soalnya nanti takut ada fitnah lewat. Nanti kalau tuan-tuan lewat, rakyat yang nggak tahu tuh dia dari semak-semak dia melempar apa ngapain tuh ya. Itu kan jadi nanti jadi pertumpahan darah. Walaupun begitu tidak bisa lewat. Tapi dia bilang begini, saya lewat sini ini ada surat dari Soekarno. Dia bilang begitu, surat di Soekarno. Dia bilang begini, ini bukan, Pak Jari bilang, ini bukan daerah Soekarno, daerah rakyat. Supaya mundur, bilang mundur. Itu tank baja yang begitu banyak, mundur itu. Ya, mundur. Sedangkan waktu itu kan zamannya zaman golok, zaman bambu runcing, sama bensin. Itu udah siap tuh di tank-tank tuh, anak buahnya udah siap. Kalau digerak mau dibakar aja dah. Dibakar itu aja gitu, siap. Ya. Tapi itu yang saya tahu begini. Zaman Jepang kan ada yang bergedoran tuh, gedoran. Emang di antara anak-anak kejarip itu ada yang jadi garong ada. Ya ada, tapi bukan tadi bukan. Ada juga yang jalan mancing itu ada. Di antaranya Pak Panji. Pak Panji itu masih warakan juga, dia jagoan juga tuh, tapi aja hilang dia, diculik ke Belanda. Panji itu. Jadi pada tahun 50, almarhum ini pernah menjabat sebagai ketua umum Pancasila. Ya. Waktu itu ketua umum Pancasila Jakarta Raya. Semuanya adalah Haji Darip. Waktu itu zaman gedoran, zaman rampokan tuh. Jadi rumah-rumah Cina itu dirampok tuh, mau dirampok. Akhirnya apa? Solusinya? Cina-Cina tuh para pedagang datang ke rumah almarhum. Gimana nih Pak Haji nih solusinya? Rumah saya digedor, digarong.
Hari apa? Jadi itu Haji Arif itu bikin foto Pancasila itu banyak dari foto-foto itu. Ini, jadi foto itu dibawa, dikasih foto, tempelin di pintu kamu untuk bentuknya depan toko, pasar itu foto. Gitu ya, saya tahu itu. Jadi dengan adanya foto itu si Garong kalau mau Garong nggak jadi. Pancasila, kan itu ada Haji Arif, ada foto Haji Arif itu, nggak jadi dia. Iya, itu yang saya tahu gitu. Ini cerita dari anak buah juga dan juga dari almarhum. Di situ ada nanya PS Pancasila, itu Haji Arif. Itu satu. Dan saya kemerdekaan juga pernah juga dapat surat dari Soekarno supaya Pak Haji tolong bantu saya, ya. Itu orang-orang yang memberontak di hutan tuh, tolong bantu saya supaya ngikut kepada Republik. Sampai yang lari ke hutan yang paling setuju sama Karno tuh, seperti mungkin kalau Surya kali ya. Ya itu tolong dibantu saya, tolong supaya dia bisa kembali. Ya, itu jalan sama aja deh. Padahal tuh abang tuh Garong-Garong itu udah kenal sama Haji Arif. Dia jalan sana ke hutan, apa nanti mau mana itu hutannya itu. Jalan ke sana, itu setiap orang lewat situ udah pasti ini udah dijaga. Begitu masuk dia jalan, dia udah di jalan tuh udah di tokang tuh senjata. Tanya, siapa saudara? Haji Arif. Oh, Pak Haji. Haji, masuk hutan. Teman pemimpinnya. Nah di sana dia berdialog di sana, ngasih saran dah supaya dia kembali kepada Republik. Itu saya dengar ya, dengar. Ya itu sekelumit. Memang saya ini kan waktu itu lahir saya. Saya ini lahir tahun 47 lahir. Jadi waktu acir-aciran tuh, waktu tahun-tahun tuh saya masih orok. Enggak sih, nggak tahu saya. Ini cerita dari almarhum sendiri gitu, antaranya gitu, ya. Jadi kesimpulannya, almarhum ini berjuang di lillahi ta'ala tanpa pamrih. Dan setelah selesai kemerdekaan, dia kembali kepada masyarakat, kembali kepada rakyat kembali. Jadi dia dulu kan di Klender itu sebagian tuh punya almarhum pasar. Ya jadi di situ dia dagang biasa, dagang kain, ya, kembali masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang nggak punya modal, dikasih pinjam, nih dagang, pinjam. Kadang-kadang ngembangin sepeda, apa gitu kerjaannya. Di samping ngajar juga. Karena memang ada jual-jual ilmu sedikit, dia kan pernah mukim di Mekah 2 tahun di Mekah. Ya, jadi pergi haji ke Mekah, tinggal orang-orang pulang, tinggal pulang. Lalu diusir tuh sama penentangan Arab. Karena waktu itu terjadi perang kedua katanya. Jadi usir pulang, gitu. Nah, pulang dari sana dia. Jadi kesimpulannya itu setelah kemerdekaan, memang dia nggak mengurus pensiun, nggak mengurus. Pada akhirnya itu karena anak buahnya ini kesian juga, supaya anak buahnya kan pengen dapat pensiun, ada tanda tangan dia, kalau dia kata nggak dapat pensiun, ya akhirnya dia mau juga tuh, ya. Jadi kesimpulannya dia kembali ke masyarakat dan kerjaannya sehari-hari itu ngajar ke malam, ngajar agama di surau-surau, di rumah-rumah. Minta halil, itu aja yang saya tahu. Nah, dia itu meninggal tahun 81 dengan meninggalkan 2 istri. Sebetulnya istri banyak sebetulnya. Itu yang terakhir aja itu. Banyak istrinya. Yang ada aja nih istri anaknya ada di 6 ibu nih. Saya lain ibu, bapaknya itu Walid lain ibu. Tuh ada 6 orang yang lain ibu. Banyak tuh Pop. banyak. Dan anaknya sekarang ada 17 anaknya. 17 anak, ya. Pokoknya alhamdulillah penduduk Klender semua, ya. Jadi
setelah itu juga ya memang dari pemerintah juga, saya dari keluarga dan dari masyarakat juga pernah mengusulkan supaya itu jalan keler itu dinamakan jalan Cidarip, tapi sampai sekarang itu enggak juga berjalan ya. Jadi waktu itu emang ada orang DPR, orang Klender, tapi dia sendiri kayaknya nggak mengangkat gitu, nggak mengangkat. Jadi sekarang malah jalan Ngurah Rai jalannya. Ngurah itu orang Bali, Ngurah Rai. Di Bali itu jalan perjuangan itu, namanya Ngurah Rai. Ya, jadi itulah sekedar ya supaya anak-anak ini tahu ya, dapat menghormati ya para pahlawan kita telah gugur ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya perjuangan itu diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita yang masih hidup dapat menjalankan amanah, dapat meneruskan perjuangan mereka dengan masing-masing kerjaannya dah, ya sekolah, yang kerja ya. Anak muda aja bertawuran daripada minum itu menguatkan di kemerdekaan tuh, apalagi soal pegawai korupsi, apalagi itu menguatkan itu waktu menguatkan kemerdekaan itu orang yang gitu ya. Sekali lagi kita mudah-mudahan dapat melaksanakan ya, meneruskan segala perjuangan mereka sehingga kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Tadi sekilas mengenai salah satu dari pejuang Betawi, Kawan Cidarip. Kita lanjut dengan pemaparan Pak Asep Kasenda. Nanti beliau akan menyampaikan beberapa ulasan mengenai mungkin kiprah dan perjuangan dari para pejuang Betawi dalam era revolusi kemerdekaan. Pada Pak Peter kami persilakan. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Saya mau cerita sedikit bahwa proklamasi ini menjadi menarik karena apa? Karena dari awal orang sudah berdebat kira-kira bahwa Indonesia ini akan merdeka kapan. Ya. Kalau Bung Karno itu pernah lewat pledoi pembelaannya Indonesia menggugat, dia meramalkan ketika terjadi perang Pasifik. Kalau ketika terjadi perang Pasifik itu berarti itu ambang daripada maka Indonesia merdeka. Ternyata emang benar bahwa pada saat itulah menurut ini bahwa itulah kesempatan untuk Indonesia merdeka. Indonesia merdeka sebenarnya kita mulai dari mana? Kita udah dijajah Jepang selama 3,5 tahun setelah Jepang datang ke Indonesia Maret 1942. Itu waktu dijajah sama Jepang. Nah, berakhirnya penjajahan itu dimulai dengan jatuhnya 2 bom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang pertama adalah di Hiroshima. Di Hiroshima itu jatuh bom itu tanggal 6. Tapi yang di Nagasaki yang di Nagasaki itu tanggal 9. Tapi ada buku yang versi yang lain menyatakan bom atom itu jatuh adalah di Hiroshima itu tanggal 8, yang di ini tanggal 9. Makanya karena Jepang itu udah mau kalah, makanya Jepang mulailah memanggil Soekarno, Hatta, dan salah satu yang namanya ketuanya yang namanya Rajiman Wijodiningrat untuk datang ke dalam Saigon itu untuk ketemu yang namanya Marsikal Terauchi. Karena Marsikal itu menjanjikan bahwa sebentar lagi Indonesia itu akan merdeka. Dan benar, ketika sampai ke sini, mereka balik sampai sini tanggal 14, lalu dibikinlah satu pertemuan, akhirnya terjadilah yang dinamakan peristiwa Rekastikot itu. Ya, jadi peristiwa Rekastikot ini menarik sebenarnya. Sebenarnya Soekarno menginginkan adanya rapat dengan
PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi yang muda-muda tidak menginginkan, mereka menginginkan adanya kemerdekaan langsung tanpa melalui PPKI. Makanya Soekarno dan Hatta itu diculik oleh pemuda-pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Lalu ada pertanyaan gini, kenapa sih dibawanya ke Rengas Dengklok? Kenapa nggak dibawa ke tempat-tempat yang lain? Ada kan banyak tempat yang lain. Ternyata menurut penelusuran saya, mereka dipilih tempat lain di Rengas Dengklok. Satu, karena di Rengas Dengklok itu ada markas Tentara Peta. Makanya ketika Soekarno dan Hatta diculik, pertama kali itu dimasukkan di markas Peta itu dulu. Dan kedua, dianggap rakyat Rengas Dengklok itu sebenarnya pada dasarnya siap untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Makanya dibawalah mereka ke sana. Makanya nanti Hatta dan Soekarno itu justru masuk pertama itu justru di markas Peta itu dulu, ya. Baru di rumah orang Cina yang Xiong itu baru yang kedua, ya. Itu dinyatakan di situ. Yang lain, orang yang tidak tahu berkaitan dengan kemerdekaan itu ada hal yang menarik sebenarnya. Ada 4 tempat yang menyatakan kemerdekaan sebenarnya. Orang hanya tahu yang terjadi pada di rumahnya Laksamana Maeda yang Jepang itu. Tapi sebenarnya ada 4 tempat itu menyatakan kemerdekaan. Pertama, itu di Cirebon. Itu tanggal 15 Agustus. Itu teksnya dari mana? Ada yang mengatakan teksnya itu dari Sultan Syahrir. Tapi Sultan Syahrir menyatakan teks itu dari dia diberikan sama Dr. Sudarsono. Itu ayahnya Menteri Pertahanan waktu zamannya siapa sih? Menteri Pertahanan zamannya Yohanes Sudarsono, ayahnya Yohanes Sudarsono. Sebenarnya kemerdekaan itu dinyatakan pada tanggal 15 di Cirebon. Itu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan itu juga pernah dinyatakan justru di Rengas Dengklok. Yang di Rengas Dengklok itu jadi menarik. Kenapa? Waktu di Rengas Dengklok itu kebetulan ada acara pertemuan berkaitan dengan presentasi tanaman. Jadi berbagai daerah itu mesti datang ke sana untuk memamerkan hasil produksi daerah mereka. Tapi ternyata ada yang dibawa Soekarno Hatta di sana. Makanya waktu rame-rame juga Dengklok itu yang menyatakan itu bukan elit yang tingkat pusat, justru elit yang orang-orang camat gitu. Karena wedananya nggak mau waktu itu. Yang maunya tingkatnya di bawah. Mereka yang menyatakan kemerdekaan waktu itu dinyatakan kemerdekaan itu di tempat umum. Banyak rakyat datang beramai-ramai dan rakyat pertama sendiri bingung juga gitu. Kok ada apa nih? Tiba-tiba ada rame-rame kumpul. Ternyata di situ dinyatakan proklamasi kemerdekaan yang kedua. Baru yang ketiga itu yang dinyatakan proklamasi yang di rumah Laksamana Maeda. Ini yang menarik. Kenapa di rumah Laksamana Maeda? Sebenarnya itu mau dibikin di hotel di Indis. Hotel di Indis itu sekarang Duta Merlin, tapi sekarang namanya Carrefour ya. Udah ganti Carrefour. Itu sebenarnya orang-orang yang mau sidang PPKI itu sebenarnya berkumpul di sana, mau dibikin rapat di sana. Tapi yang punya hotel ini protes karena tidak boleh diadakan rapat malam hari. Kok jam 10 malam mau bikin rapat? Gimana ceritanya? Rapat nggak boleh di situ. Akhirnya Laksamana Maeda itu mempersilakan kediaman beliau untuk tempat diadakannya perundingan itu. Gitu. Jadi diadakan perundingan di situ, itu dihadiri banyak orang. Tapi dalam perundingan itu yang menarik adalah gini. Sebenarnya teks proklamasi itu ada dua. Ya. Teks proklamasi yang dicatat tangan yang ditulis oleh Bung Karno, ada teks proklamasi yang diketik. Apa perubahan, apa bedanya yang teks proklamasi yang ditulis tangan sama yang diketik? Ada bedanya. Pertama, kata-kata tempo. Tempo yang ditulis tangan itu nggak pakai H, ditambahin H. Lalu
wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Lalu tahunnya itu juga dirubah, jadi disebut tahun dan bulan Agustus tahun 05 karena itu tahun Jepang itu 2005. Jadi ada perubahan teks proklamasi yang asli dan yang coret-coretan itu. Dan teks proklamasi yang asli itu sempat hilang sampai 20 tahun lebih. Baru teks yang asli itu diberikan ini. Jadi kalau kita lihat adalah menarik, kenapa? Karena pas pernyataan proklamasi itu dilaksanakan di 4 tempat yang berbeda-beda dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, makanya waktu itu laskar-laskar mereka mau dinyatakan sama rakyat, terutama sama rakyat di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu Gambir. Ya, tapi kan persoalannya kalau itu diadakan di lapangan Ikada pasti berhadapan dengan tentara Jepang. Kalau tentara Jepang juga sendiri masih ada dilema gitu. Apa dia kalah apa tidak itu masih ada persoalan karena di Jepang sendiri itu banyak pemimpin perang, banyak pemimpin tentara-tentara sana itu nggak terima kalau kalah Jepang gitu. Makanya waktu itu di lapangan Ikada mau dibikin proklamasi di sana nggak jadi. Karena apa? Kalau dijadikan di sana pasti ribut antara rakyat setempat dengan orang-orang pasukan-pasukan Jepang di situ. Makanya dibatalkan, lalu dibikinlah acaranya di rumahnya Bung Karno. Rumahnya Bung Karno yang di Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Makanya laskar-laskar yang mendukung proklamasi itu jadi kecelek. Keceleknya apa? Orang informasinya itu diadakannya di lapangan Ikada, tapi ternyata kejadiannya nggak di lapangan Ikada, kejadiannya ada di rumah Pegangsaan Timur. Nah, di rumah di Pegangsaan Timur ini, makanya ketika orang-orang di sana diadakan yang orang-orang yang di Ikada, ketika dia tahu diadakan di Pegangsaan Timur, ternyata acara proklamasinya sudah selesai. Gitu. Lalu mereka minta, udah kalau gitu bikin proklamasi lagi dong, gitu. Lalu Bung Karno bilang, nggak bisa dong, proklamasinya sekalian nggak masa 2 kali gitu. Makanya proklamasinya itu sekali aja. Nah, yang satu yang menarik adalah masalah mikrofon. Mikrofon waktu itu tahun 45 itu nggak bunyi suaranya nggak bunyi, makanya tahun kemudian tapi ada yang mengatakan 6 tahun kemudian Soekarno mengucapkan pidato pernyataan proklamasi yang kita tadi dengar di itu. Jadi itu sebenarnya bukan suara pas saat proklamasi, itu dibuat setelah setahun atau 5 tahun kemudian. Karena apa? Karena mikrofonnya terus ngadat gitu loh. Karena ngadat suaranya nggak keluar. Karena nggak keluar ya udah dibikin aja. Makanya orang anggap itu sebenarnya bukan suara pas tempo waktu itu, tapi itu suara adalah rekaman yang kita dengar kalau ada Bung Karno menyatakan teks proklamasi itu seperti itu. Makanya laskar-laskar termasuk laskar juga itu ikut dalam barisan. Makanya orang memperkirakan di lapangan Ikada itu kira-kira ada ribuan orang datang ke sana semuanya untuk menyatakan dukungan pada kemerdekaan itu. Tapi Soekarno kan malum ya. Satu, beliau ini kan bukan tentara ya, belum pernah pegang-pegang senjata ya. Jadi agak punya agak nervous gitu loh mengalami ini. Karena apa? Ini saya ingat waktu saya mengkaitkan dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Peristiwa 10 November di Surabaya itu ketika ada perundingan antara tentara Inggris dengan Soekarno dengan pimpinan-pimpinan yang di Surabaya, itu tanknya oleh laskar itu dijalankan. Tapi karena biasanya pakai tanknya itu jalannya maju mundur gitu. Jadi majunya berapa ini mundur lagi, maju berapa ini mundur lagi. Sampai Bung Karno sampai ini juga, itu berhenti lagi tuh tanknya, gak usah dijalan ini lagi gitu. Makanya Ruslan sampai bilang gini, karena saya takut
malah pemimpinnya sendiri, bukan takut orang Inggris yang malah kita jadi takut nih, karena emang kita kan belum terbiasa menggunakan apa tank itu kan baru datang setelah ya perang kemerdekaan, walaupun sebelumnya juga ada, tapi itu untuk menunjukkan itu makanya waktu itu memang banyak laskar-laskar perjuangan ya dari mana-mana itu mereka bergabung di lapangan IKD itu. Gitu. Nah, lalu kalau kita tanya kenapa sih dilakukan pada dilaksanakan di rumah Laksamana Maida. Laksamana Maida ini adalah salah satu pimpinan Angkatan Laut yang kebetulan punya simpatisan, punya rasa simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, gitu kan. Makanya nanti itu ketika Indonesia merdeka itu diperkirakan ada 700 tentara Jepang itu bergabung sama revolusi, ikut. Tapi ada yang ikut benar-benar, ada yang ikut karena diculik anak buahnya, ada yang ikut yang macam-macam. Tapi mereka terseret dalam revolusi itu. Makanya ada beberapa orang Jepang itu karena mereka pada dasarnya nggak mau pulang. Mereka untuk lebih baik memilih berada di ini. Makanya kalau kita lihat di Jakarta ini ada asosiasi orang-orang Indonesia yang menikah dengan tentara-tentara Jepang. Mereka punya asosiasi itu, sampai sekarang saya tahu ada asosiasi itu. Sekelumit yang saya mau ceritakan tentang peristiwa proklamasi. Jadi proklamasi ini emang hasil perjuangan. Yang menjadi menarik adalah ini menjadi pusat yang berada di ibu kota. Karena Jakarta ini dianggap sebagai pusat pemerintahan, semuanya bergerak di daerah di sini, dan kita lihat di lapangan IKD itu berkaitan dengan itu juga. Saya pikir itu dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Tadi sudah menambahkan mengenai kejadian di seputar proklamasi. Kita lanjutkan dengan Pak DJ untuk menambahkan apa sih peran dari para pejuang Betawi di sekitaran proklamasi kemerdekaan ini, dan juga untuk meluruskan image bahwa seolah-olah orang Betawi tidak punya paham terhadap republik. Yang tadi sudah disampaikan, banyak para pejuang kita yang berjuang dan nilai cara dan memang tidak mau tercatat di sejarah, tapi bukan berarti orang Betawi tidak punya paham terhadap republik. Jadi saya silakan Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menurut saya waktu proklamasi itu dibacakan, itu radio kan yang tadinya direncanakan mau siaran langsung tidak bisa karena kantor radio ditutup, disegel dan dikuasai oleh tentara Jepang. Jadi berita proklamasi itu sebenarnya bergema di tempat yang dan ruang yang tidak jauh gitu. Sampai ada anak Betawi di Gang Kuini ya, daerah Senen, namanya nickname-nya itu si Karbol. Nama aslinya Abdurrahman Saleh. Kenapa nama gelarnya si Karbol? Karena memang dia kerjaannya nyolong karbol di rumah sakit Sebeset. Orang dulu bilangnya Sebeset ya, rumah sakit Cipto. Nah, si karbol ini yang membagi-bagi karbol itu kepada klepek-klepek Stovia, murid-murid Stovia. Karbol ini orang yang anak Betawi yang unik menurut saya, karena apa ya, bukan jenius sih, tapi hobinya aneh-aneh. Dia ahli ilmu PAL ya, tapi ilmu apa PAL ya, PAL ya, apa sih ilmu ilmu PAL itu. Nah, tapi dia punya hobi dalam kedirgantaraan.
pesawat udara begitu ya. Bahkan meninggalnya pun ketika dia terbang dan jatuh di Malang. Karena itu bandar udara di Malang sekarang disebutnya Abdurrahman Saleh. Nah, Abdurrahman Saleh ini hobinya selain dirgantara adalah teknik membuat radio. Nah, jadi begitu radio Jepang disegel, maka kelompok pemuda, terutama kelompok Menteng 31, itu mengontak Abdurrahman Saleh. Dan Abdurrahman Saleh pun segera mencari rumah yang aman dan membuat radio rakitan untuk menyiapkan pemberitaan proklamasi. Sayangnya radio itu enggak seketika jadi pas tanggal 17, tapi ada jeda 2 hari kalau nggak salah. Jadi baru nanti di tanggal 19, 20 itu radio itu aktif dan kemudian menjadi basis atau dasar dari Radio Republik Indonesia. Nah, orang ini hampir nggak kedengeran kalau kita bicara proklamasi. Dan jalannya itu jalan yang kecil di kota Jakarta, tapi masih untung ada daripada Haji Darik diganti jalan Ngurah Rai begitu kan. Nah, Abdurrahman Saleh ini menurut saya figur yang penting untuk kita kenang karena memainkan peranan penting sekali membuat proklamasi diketahui akhirnya oleh dunia. Jadi orang hanya mengenang ada Malik ya, Asaba Paki, ada Malik begitu, tapi tidak mengenang atau melupakan nama Abdurrahman Saleh. Jadi menurut saya kalau kita bicara di sekitar proklamasi, ya ada anak Betawi yang memainkan peranan sangat penting yang membuat berita proklamasi itu akhirnya bisa punya daya jangkau yang luas dan diketahui walaupun nggak dipercaya. Kenapa nggak dipercaya? Karena nggak ada fotonya. Jadi foto-foto yang kita sering lihat tentang proklamasi itu foto yang baru diumumkan tahun 46 Pak, tanggal 20 Februari di Koran Merdeka. Karena si Frans sama si Mendur bersaudara itu digasak sama Kempeta dan role filmnya itu yang punya punya Frans itu atau punya siapa saudara satu lagi itu. Mendur itu diambil. Nah, jadi hanya selamat satu klise yang dipendam di depan kantor Asia Raya, kantor koran Asia Raya yang cuma 2 halaman itu. Nah, jadi fotonya itu kita nggak tahu. Jadi ini orang hanya mendengar dari mulut ke mulut dan terutama dari radio yang dibuat oleh anak Betawi yang namanya Abdurrahman Saleh. Itu yang menurut saya penting untuk kalau kita bicara proklamasi tentang tempat anak Betawi. Nah, selain itu menurut saya yang menarik adalah pengumuman yang sangat berani dari Habib Kuitang, Habib Ali apa namanya? Ali Al-Habsi yang begitu selesai berita proklamasi dia langsung kerek bendera di Masjid Kuitang. Dan ketika itu kan hari Jumat ya, hari Jumat bulan puasa, dia khotbahnya ngomongin tentang proklamasi. Nah, ini menurut saya hal yang menarik. Sekali lagi Habib Betawi gitu ya, memainkan peranan. Kalau Habib kan punya kepercayaan sih istilahnya, umat punya kepercayaan yang kuat begitu. Nah, yang menarik juga dari Bekasi itu Kiai Nur Ali mengutus orang, saya lupa nama itu hamba Allah siapa untuk ikut peristiwa proklamasi di Pegangsaan. Nah, orang ini pulang tapi lambat.
Haji Darim baru ngumuminnya sore. Habis beduk asar baru dia Kiai Nur Ali baru ngumuminnya sore. Habis beduk asar baru dia umumkan. Nah, tentu setelah merdeka kita kan punya presiden yang secara aklamasi kan, secara resmi, Soekarno-Hatta. Yang menarik selesai membacakan teks proklamasi, ada yang datang terlambat di peristiwa itu, Dr. Rajiman. Kemudian Sudiro sebagai salah seorang yang penting di dalam kepemimpinan barisan pelopor itu membentuk pas pampres pertama, pasukan pengawal presiden pertama. Yang menarik itu dari 6 orang, lebih setengahnya katanya jago pencak Betawi, jago main pukulan Betawi. Nah, jadi yang penting juga menurut saya adalah kalau ngomongin kehadiran orang Betawi sebagai peserta, karena pesertanya berapa sih peristiwa proklamasi itu? 40. Nah, yang di Pegasan Timur. iya. Tapi ada yang bilang 40 sampai 100. Nah, ini datanya dari mana yang 40 sampai 100? Beberapa sumber mengatakan. Nah, yang menarik ini simpang siur. Sebenarnya berapa sih yang ikut jadi saksi peristiwa proklamasi? Saya bilang yang menarik Fatmawati, betul. Fatmawati ngomong pesertanya 300 orang. Nah, bahkan di buku yang lain Sudiro bilang lebih dari 500. 1000 dia bilang. Pertanyaan saya, naruhnya di mana kalau 1000? Nah, tapi terlepas dari itu, yang menarik ada rombongan Betawi dari Penjaringan. Ngomong telak-telak. Rombongan masyarakat Betawi dari Penjaringan yang telat, yang maksa-maksa supaya Soekarno baca ulang proklamasi. Itu orang Betawi dari Penjaringan rombongan. Sekarang yang lagi dikusurin tuh. Nah, yang akhirnya apa? Soekarno keluar kamar kan, bilang proklamasi nggak, dalam sejarah nggak pernah dibacakan 2 kali. Proklamasi hanya dibacakan sekali untuk selama-lamanya. Ya kan? Nah, akhirnya si Betawi rombongan Penjaringan ini tetap ngotot. Pokoknya harus ada sambutan katanya. Yang ketumpuannya Muhammad Hatta, akhirnya dia pidato. Itu menurut saya menarik soal yang Betawi Penjaringan begitu ya, yang datang telat karena mereka ke Ikada. Dan yang menarik, yang ke Ikada itu kan laskar. Nah, mayoritas isi laskar ya jago-jago ini. Jago-jago ini. So itu jadi menarik menurut saya. Belum lagi kalau misalnya kita cerita bahwa kita punya wali kota pertama Jakarta, itu kan orang yang berkaitan langsung dengan peristiwa proklamasi. Ketua panitianya namanya Pak Wiryo, Pak Suwiryo. Jadi Pak Suwiryo, Pak Sudiro yang jadi dan memainkan peranan penting itu kemudian menjadi wali kota pertama dari kota Jakarta. Tapi ironinya menurut saya dari peristiwa proklamasi itu jelas apa proklamasi itu lahir, dilaksanakan, disuarakan di tanahnya orang Betawi. Nama daerahnya juga khas banget dengan nama Betawi. Pegangsaan, gangseng itu apa sih? Bukannya bebek ya, bukannya angsa ya, tapi perunggu. Jadi orang Betawi yang punya kebiasaan untuk menempa perunggu, yang katanya belajar dari orang-orang Mataram yang tugasnya membuat senjata waktu serangan ke Batavia. Nah, ini di tanahnya orang Betawi menurut saya kan. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya yang penting adalah kalau
kita dari peristiwa proklamasi itu punya banyak sekali saham atau ingatan begitu dan peran orang Betawi, termasuk nanti di masa revolusinya, terutama pemertahanan Jakarta sebagai sebagai kawasan republikan. Pasti kita di situ masuk peran Haji Darif, Kiai Nur Ali, begitu. Itu menurut saya saham yang penting. Tetapi peran ini menjadi samar, menjadi terlupakan, bukan karena apa-apa, tapi emang karena kita merasa tak penting dengan peristiwa proklamasi secara general. Jadi di antara kita itu semua, bahkan negara itu nggak peduli dengan peristiwa proklamasi. Foto tentang peristiwa proklamasi yang kita lihat seumur-umur hanya 2 foto. Apa betul peristiwa proklamasi cuma ada 2 foto? Ditemukan ada 12 lagi. Ya, ternyata bukan 12, malah 13. Tanggal 19 akan ada pameran di Oscar Madulo bersama Yayasan Bung Karno, ngudak foto-foto sekitar proklamasi, warisan si Mendur Bersaudara, dan ketemu 13 klise. Dan mungkin bisa akan ketemu lagi lebih. Tapi intinya peristiwa di sekitar proklamasi itu peristiwa yang carut marut, yang gelap, yang terlupakan, yang kacau balau begitu. Dan otomatis maka kita jangan ngomong tentang peran orang Betawi di dalam proklamasi. Orang kita nggak ada yang ingat tentang peristiwa proklamasi. Semua kacau, semua semrawut tentang proklamasi. Mungkin kita ini kena tulah atau kena kutuk kalau sekarang kita nggak pernah mencapai cita-cita proklamasi. Mungkin karena kita nggak pernah serius terhadap sejarah proklamasi. Begitu juga mungkin karena kita semua nggak serius terhadap peristiwa proklamasi, otomatis tentang peran orang Betawi di dalam proklamasi itu juga hilang, dan orang Betawi juga nggak serius, seperti tidak seseriusnya atau sebersungguh-sungguhnya membela nasib dan cita-cita seharusnya bagaimana orang Betawi itu hadir di kekinian. Jadi kita mengalami hal yang sama tentang proklamasi, dan karena itu menurut saya semrawutlah nasib Betawi, sesemrawut nasib Indonesia, karena kita menjadi bagian dari proklamasi, tapi kita sendiri nggak pernah mau tahu tentang peristiwa proklamasi. Saya pikir itu sih. Terima kasih Bang DJ. Karena waktu sudah mepet, kami persilakan untuk maksimal 3 penanya yang mau menanya. Silakan kita tunjuk dulu siapa yang mau nanya kira-kira. Pak Rahmat, 1. Ada lagi yang mau nanya? Haji Mala, 1 lagi dari perempuan mungkin. Penana, Ko Leni, Ko Dewi. Ya, kita 2 dulu deh ya. Ini yang Maglium, yang ente dia ya. Oke. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roni. Saya ini hanya ingin kemarin kebetulan baca buku ya, bukunya Sudiro seputar peristiwa kemerdekaan, dan itu diuraikan tuh Pak tentang mikrofonnya itu punya siapa gitu. Jadi mikrofonnya memang punya seseorang yang namanya Gunawan. Gunawan ini adalah pemilik Radio Satria. Dia jadi Sudiro itu kan merupakan salah satu barisan kelompok ya, istilahnya mengorganisir semua kegiatan pemuda, salah satu yang menjadi pembantu Bung Soekarno, orang yang paling dekat, orang yang bisa masuk ke dalam lingkungan bersama Pak Kawati dan ada 1 orang lagi saya lupa. Jadi dia ambil mikrofon itu di daerah Salemba, dan mikrofon itu adalah buatan orang Indonesia itu, Gunawan itu, jadi dirakit.
Jadi saya juga apa namanya, kalau dibilang nggak hidup kayaknya nggak juga kali. Mungkin ketika itu kenapa disampai utus orang untuk memasangnya. Jadi saudaranya atau siapa dikirim untuk memasang saudaranya Gunawan ini. Dan sampai akhirnya tuh mikrofon tuh apa namanya pindah-pindah kemana-mana, mikrofon bersejarah itu. Nah ini menarik. Jadi Sudiro ini banyak ya. Jadi dia itu semacam kayak Intel ya, karena memang dia salah satu orang yang istilahnya peta atau apa ya, masalah yang memang tahu banyak peristiwa di seputar proklamasi ini. Karena dia sampai jadi wali kota ya. Nah dia ini sebelum, memang tadi dibilang sebelum mau diwajakan di IKADA.